Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Ya, alhamdulillah. Bagaimana Pak? Apa pemateri Pak Ustadz? Apakah sudah siap? Insya Allah kajian akan segera kita mulai. Ya, sudah siap, Mas. Oh, ini Pak. Baik, kajian akan kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah yang begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita selaku hambanya. Salah satu nikmat yakni nikmat sehat, iman dan kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan atau mengikuti kajian pada malam hari ini yang insya Allah diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa pula kita haturkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berperjuangan beliau, berkat perjuangannya, semangatnya dan kesabarannya dalam menyebarkan agama Islam, sehingga kita dapat merasakan begitu indahnya Islam sampai sini, bahkan sampai ke penjuru dunia. Baik, agar lebih mengefisiensikan waktu, karena tadi juga ada sedikit kendala, sehingga kita memulainya yang awalnya jam 9 kita mulai harus mengundur sampai jam 9.20. Jadi untuk lebih mengefisiensikan waktu, langsung saja mari kita sama-sama dengarkan, kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Dr. Asrin, MPD. Kepada Bapak Ustadz Dr. Asrin, MPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan iman dan takwa sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa sampai malam ke-19 ini, dan mudah-mudahan bisa sampai ke malam terakhir ya. Tinggal 9 hari lagi. Yang kedua, salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama dinul Islam ya sebagai agama rahmatan lil alamin, sehingga kita bisa menjadi bagian ya dari orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang muttaqin ya, sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mahasiswa, mahasiswi ya, ketua HMJ, PGSD, HMPS ya, PGSD. Siapa ketuanya ini? Rizky ya. Kemudian PAUD, HMPS PAUD, mana HMPS PAUD? Iya, Pak. Siapa ketuanya?
Mana wajahnya itu yang PAUD mana? Lagi halangan hadir, Pak. Sekretarisnya Lagi mana? Tiang. Siapa itu? Bentar, Pak. Ya, kemudian Pak Ketua Jurusan Bapak Muhammad Tahir, ya, yang menginisiasi kegiatan ini. Selamat juga, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keimanan, dan ketakwaan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ini sekretarisnya? Siapa? PAUD? Siapa namanya itu? Denda Sadah. Sadah. Dari mana itu? Gunung Sari, Pak. Ya. Mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada malam ini kita bertemu, ya, muka, ya, kita akan melakukan beberapa hal yang perlu kita kaji, ya, jadi melakukan kajian keislaman terkait dengan bagaimana kita menyemarakkan bulan Ramadan, ya. Jadi menyemarakkan bulan Ramadan sebagai salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi banyak hal, ya. Jadi sudah 20 hari, sudah 19 hari, tinggal 9 hari lagi, ya. Jadi momentum ini sangat historistis, sangat bersejarah, ya, dalam perjuangan Rasulullah SAW, ya. Kemudian bagaimana kita mengolah, ya, kehidupan kita di dunia, ya, untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, yaitu kehidupan akhirat nantinya. Para mahasiswa yang saya banggakan, ya, jadi tentu sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pemuda, ya, sebagai seorang pemuda bisa menjadikan bulan Ramadan ini sebagai lompatan, ya, lompatan kesempatan, ya, untuk memburu, ya, meningkatkan, ya, meningkatkan kajian-kajian, ya, tafakur kita kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Salah satu hal yang historis dalam bulan Ramadan ini adalah diturunkannya wahyu Al-Qur'anul Karim yang pertama kali. Ya. Ini sangat historis, ya. Sangat monumental, ya. Sangat mendalam maknanya bagi mengawali sebuah peradaban baru, ya, agama baru, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pada masa-masa bulan Ramadan ini, ya, jadi Rasulullah itu Muhammad SAW selalu, ya, menyempatkan dirinya untuk meningkatkan perenungannya, ya, tafakurnya, ya. Jadi tafakurnya ketika menerima wahyu pertama kali di Gua Hiro, ya, itu adalah suatu sangat historis, ya. Jadi penerimaan wahyu pertama kali di Gua Hiro, ya, di sanalah menunjukkan hadirnya seorang pendobrak peradaban, ya, transformator, ya. Rasulullah itu digambarkan oleh seorang ahli sejarah, ya,
ada itu namanya Muhammad Haikal, ada itu namanya Herbert Page, ya, yang menulis tentang 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, yang salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi seorang transformator, ya, dari sisi perubahan ketauhidan, ya, kemudian dari sisi perubahan sosial budaya, ya. Jadi sosial budaya masyarakat setempatnya, yaitu masyarakat jahiliyah ketika itu. Jadi Muhammad Haikal itu ya seorang sejarah yang sangat legendaris, yang sangat masyhur, yang menulis tentang sirah nabawiyah itu, bahwa bulan Ramadan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu yang pertama. Ya, jadi dalam surat Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ya. Jadi 5 ayat yang pertama itu sebagai salah satu starting, ya, salah satu awal, ya, bagaimana membangun sebuah peradaban baru, ya, di Arab jahiliyah itu, ya, dengan membuka sebuah literasi, ya, semangat literasi yang sangat monumental, ya, mengikro. Jadi wahyu yang pertama turun adalah sebuah spirit literasi, ya. Jadi literasi terhadap ketauhidan, ya, literasi terhadap insaniah, ya, kemanusiaan, literasi terhadap alam semesta ini, ya, literasi terhadap sosial budaya, ya. Jadi itulah sebabnya maka Rasulullah SAW, ya, jadi pertama kali melakukan dakwah Islamiyah bagaimana mendobrak, ya, keyakinan bangsa Arab waktu itu yang dipenuhi oleh kesyirikan, ya, yang dipenuhi oleh perilaku-perilaku tidak manusiawi, ya, perilaku-perilaku muamalat yang penuh dengan riba, ya, yang penuh dengan kemudian banyaknya juga konflik antara kabilah-kabilah Arab, ya, itu terjadi ketika itu. Dan Rasulullah SAW, ya, jadi perdagangan juga ketika itu menguntungkan yang kuat, ya, jadi yang lemah itu, ya, kemudian perempuan, ya, terjadi ketidakadilan dan sebagainya, ya. Jadi yang disebut dengan menyembah patung, berhala, ya, kemudian minum-minuman keras yang merajalela. Ini adalah salah satu kondisi-kondisi peradaban jahiliyah ketika itu. Di sanalah Rasulullah SAW hadir, ya, seorang pemuda, ya, yang hadir ketika berumur 40 tahun, ya. Jadi kehadiran Rasulullah SAW di samping seorang pemuda, beliau juga seorang manusia biasa, ya, utusan Rasulullah, tapi dia juga memiliki karakter-karakter, ya, dari kecil sampai dewasa, ya, sudah ditandai oleh perilaku-perilaku transformatif, ya, perilaku-perilaku seorang pemimpin yang penuh dengan nilai-nilai, nilai-nilai keberanian, nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai keagamaan dalam melakukan perubahan. Ini yang perlu kita lihat. Jadi pertama kali misalnya bagaimana terjadi perbaikan, ya, jadi perbaikan arah kiblat, ya, jadi peletakan, terjadi renovasi Ka'bah waktu itu, ya, terjadi renovasi Ka'bah, kemudian para kabilah itu kebingungan, ya, mau Hajar Aswad itu mau ditaruh di mana. Jadi Ka'bah itu pernah direnovasi waktu zaman Rasulullah SAW sebelum menjadi seorang Rasul. Kemudian setelah direnovasi ada Hajar Aswad,
ya. Jadi Hajar Aswad itu bingung. Semua kabilah berkonflik, berbeda pendapat. Jadi Hajar Aswad ini mau ditaruhkan di mana? Ya. Akhirnya semua kabilah itu sepakat, ya, bahwa yang berhak meletakkan dan menentukan tempat peletakan Hajar Aswad nanti itu adalah siapa yang pertama kali masuk Ka'bah. Ya, pagi-pagi siapa yang pertama kali masuk Ka'bah itu yang akan menentukan pertama kali menetapkan di mana Hajar Aswad itu akan diletakkan. Ya. Ketika itu, ya besok harinya akhirnya Rasulullah SAW sebagai pemuda yang usianya 40 tahun, ya. Jadi yang paling awal masuk Ka'bah. Akhirnya disepakatilah, ya, Rasulullah SAW diberikan hak, ya, tanggung jawab untuk meletakkan Hajar Aswad itu di posisi mana, ya, dibangun Ka'bah yang sudah direnovasi. Akhirnya Rasulullah setelah dia diberikan kepercayaan, dia memanggil, ya, diletakkanlah sorban, ya, sorban beliau itu diletakkan di dalam di tanah, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di atas sorbannya, lalu semua kabilah kemudian diberikan kesempatan untuk mengangkat sorban itu. Ya, jadi itulah salah satu perilaku demokratis Rasulullah SAW yang ditunjukkan kepada bangsa-bangsa Arab, kabilah-kabilah Arab ketika itu. Ya, jadi itu adalah salah satu seorang pemuda yang punya inisiatif untuk melakukan perubahan-perubahan, ya, menentang ketidakadilan, ya, di tengah masyarakatnya. Ya, akhirnya sepakat juga semua kabilah untuk membawa. Ya, semakin ditunjukkan Rasulullah SAW perilaku leadership-nya, kepemimpinannya, ya, kemudian ditunjukkan juga terhadap Siti Khadijah, ya, jadi Siti Khadijah sebagai istri pertama Rasulullah SAW ditunjukkan juga, ya, sekalipun Khadijah itu lebih senior, ya, jadi usianya lebih senior, ya, juga ditunjukkan juga kejujurannya. Ya, Rasulullah itu menunjukkan kejujurannya sehingga ketika dia berdagang. Jadi melakukan perdagangan itu ditunjukkan karakter, ya, sebuah karakter, sebuah kepribadian yang mampu dibuktikan kepada masyarakat sekitarnya. Dan ini yang sekarang yang kita rindukan, ya. Jadi saudara-saudara sebagai mahasiswa, ya, jadi sejak dini itu harus bagaimana menumbuh kembangkan, meningkatkan karakter, jujur, ya, kepribadian yang concern terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita, ya. Nah, itulah dalam tahapan-tahapan berikutnya Rasulullah SAW, ya, ditunjukkan kejujuran dalam bidang muamalah, ditunjukkan leadership-nya dalam satu peperangan, ya, jadi suatu peperangan sebelum jadi kerasulan ada peperangan, dia menjadi pemimpin, ya, jadi menjadi pemimpin berinisiasi untuk menunjukkan keberaniannya, ya, di medan perang. Jadi inilah yang harus ditunjukkan oleh Anda, saudara-saudara sekalian sebagai seorang pemuda, ya, sebagai mahasiswa, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi mahasiswa yang ragu,